Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga kalian bisa tetap semangat untuk mengikuti kuliah yang saya berikan. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas sebuah topik yang masih berkaitan dengan merek, yaitu citra merek atau yang lebih dikenal dengan istilah brand image. Sebelumnya akan saya share screen dulu untuk PPT-nya. Nah, setelah membahas materi tentang brand image ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, pemahaman tentang definisi dan juga contoh dari brand image. Yang kedua, pemahaman tentang fungsi dan komponen brand image. Dan yang ketiga, mengetahui strategi meningkatkan brand image. Ya, jadi ketika melakoni sebuah bisnis, tentu saja image dari sebuah produk barang ataupun jasa yang akan dipasarkan itu perlu sekali untuk dijaga dan juga dibangun ya. Agar apa? Agar bisa mendapatkan tempat di hati konsumennya. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong para pebisnis itu untuk berbondong-bondong memperhatikan dan juga membangun brand image dari bisnis yang digelutinya itu. Nah, adakah di sini yang sudah sangat familiar dengan istilah brand image atau bahkan baru pernah mengenalnya sekarang? Ya, istilah ini sendiri itu sebenarnya sangat erat kepada para pelaku bisnis ya, apalagi yang berkaitan dengan penjualan produk atau layanan jasa. Nah, lalu apa sebenarnya yang disebut dengan brand image? Nah, ini ya, istilah brand image itu merupakan saduran kata ya dari bahasa Inggris. Nah, yang ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia dan disadur, itu artinya adalah sebuah citra merek, ya, atau manajemen merek. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengertian dari istilah tersebut secara luas? Jadi brand image itu atau citra merek itu merupakan sebuah persepsi atau pandangan atau penggambaran konsumen terhadap suatu merek produk. Ya, citra atau kesan yang muncul di dalam kepala konsumen tersebut itu akan mempengaruhi preferensi dan juga keputusan pembelian oleh konsumen. Nah, definisi lainnya, citra merek atau brand image itu juga bisa diartikan sebagai apa? Sebagai upaya pengelolaan suatu merek agar mendapat kesan mendalam dan juga kesan positif di mata konsumen. Ya, jadi pengelolaan merek ini itu dilakukan dengan upaya serta langkah positif dengan meningkatkan kualitas produk barang itu sendiri. Nah, peningkatan kualitas merek ini sendiri itu dilakukan secara berkepanjangan dan terus-menerus ya, guna mempertahankan animo konsumen dan juga loyalitas konsumen atau loyalitas pelanggan. Nah, normalnya ya, jika suatu bisnis, baik itu produk barang ataupun jasa, mendapatkan citra merek yang baik, maka tingkat pembelian oleh konsumen akan naik. Nah, oleh sebab itu akan menjadi penting sekali untuk para pebisnis bisa mempertahankan brand image-nya agar tetap dalam status positif. Ya, jadi singkatnya citra merek ini sendiri itu merupakan apa? Persepsi konsumen atas suatu produk berdasarkan kualitas nyata yang disajikan. Nah, dan semua perusahaan itu
akan berlomba-lomba untuk menampilkan image terbaik dari produk mereka. Nah, jadi brand image itu ilustrasinya seperti ini ya. What you do and say. Jadi apa yang kamu lakukan dan kamu katakan, dan juga how people feel. Apa yang orang rasakan tentangmu, anggapan atau pandangan orang tentangmu, persepsi orang tentangmu. Nah, itu adalah your brand. Itu adalah brandmu atau citramu ya. Entah baikkah atau burukkah di mata orang. Nah, begitu pula dengan suatu produk barang maupun jasa. Jadi apa yang produk tersebut itu tawarkan ya, entah itu desainnya, kemasannya, rasanya, harganya, kehandalannya, manfaatnya, fungsinya maupun kualitasnya. Nah, lalu bagaimana dengan persepsi atau penilaian konsumen terhadap produk atau merek tersebut? Maka itulah yang disebut dengan brand image, yaitu citra dari sebuah produk atau merek. Ya, ini untuk lebih mengerti definisi dari brand image, berikut saya kasih 2 contoh ya. Contoh yang pertama. Nah, persepsi apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar merek Toyota Kijang? Ya, kalian mungkin akan mengaitkannya dengan Jepang sebagai asal negaranya yang memang identik dengan kecanggihan teknologi, ya. Lalu ada yang memiliki persepsi bahwa produk-produk dari Toyota itu memang bagus dan berkualitas dan tahan lama, ya. Lalu ada juga yang bilang Kijang itu adalah mobil keluarga, misalnya. Sehingga kalau ada yang ingin membeli mobil keluarga, maka pilihan pertama mereka adalah Toyota Kijang. Lalu contoh yang kedua, kalian masih ingat ketika merek-merek motor buatan Cina atau Mochin ya masuk ke pasar Indonesia? Nah, dengan upaya pemasaran yang sedemikian besarnya pun ternyata tidak mampu mendongkrak penjualan motor Cina saat itu. Karena apa? Karena image motor Cina atau Mochin saat itu adalah sebagai motor yang murah, yang kualitasnya jelek, yang mudah rusak, dan suku cadangnya itu susah, sehingga membuatnya sulit untuk bersaing. Ya, sehingga motor Cina tersebut memiliki brand image yang buruk di mata konsumen Indonesia. Nah, itu adalah brand image dari persepsi-persepsi konsumen terhadap suatu merek produk atau merek jasa gitu ya. Jadi sampai di sini sudah ada pencerahan ya. Oke, saya lanjut. Nah, setelah tahu tentang definisi dari brand image, lalu apa sih fungsi dari membangun, mempertahankan, dan juga mengembangkan brand image itu? Nah, yang pertama adalah membuat perusahaan memiliki segmen pasar serta kelasnya tersendiri. Jadi, fungsi pertama dari kepemilikan brand image yang baik dan positif adalah perusahaan itu atau pebisnis itu bisa memiliki segmen pasar dan juga kelas tersendiri, ya. Hal ini berkaitan dengan keunikan dan juga kedudukan perusahaan di mata konsumen. Nah, memiliki dan membuat citra merek yang berkualitas itu akan membantu perusahaan untuk menduduki kelasnya sendiri dan tidak bisa disejajarkan dengan pebisnis lain. Lalu fungsi yang kedua, dari memiliki citra merek, ya seperti menggunakan logo, tagline, itu akan menimbulkan ciri khas yang menarik. Ya, ciri khas inilah yang kemudian bisa membawa perusahaan atau produk itu dipandang lebih baik dari kompetitor yang ada. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting sekali dalam membangun citra merek atau manajemen merek dengan keunikannya masing-masing. Ya. Nah, yang ketiga,
memungkinkan menaikkan harga produk sesuai dengan kualitas. Jadi, apakah kalian ingin menaikkan harga produk atau layanan di atas rata-rata? Nah, itu tidak masalah. Apalagi kalau sudah memiliki citra merek yang baik, ya. Inilah fungsi lainnya dari adanya penerapan citra merek pada kegiatan bisnis yang ada, ya. Namun harus tetap memperhatikan peningkatan kredibilitas produk. Nah, konsumen tentu menerima jika harga produk yang dibelinya itu lebih tinggi dari harga umumnya, namun telah memiliki nama dan juga kualitas yang sudah teruji. Yang keempat adalah mendapatkan konsumen-konsumen baru, ya. Jadi konsumen baru yang didapatkan sendiri itu akan menjadi lebih luas cakupannya, ya, dan tidak terbatas pada satu segmen pasar saja. Nah, jadi penambahan konsumen dan juga daya beli itu secara signifikan bisa cepat didapatkan jika promosi dan upaya menyentuh konsumen itu dilakukan secara tepat, ya. Dan yang kelima, memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Jadi dibandingkan dengan pebisnis atau produk yang dipasarkan tanpa branding, maka akan kalah dengan yang sudah citra merek yang baik, yang sudah memiliki citra merek yang baik. Ya. Nah, contoh kasus inilah yang menjadi fungsi terakhir penerapan citra merek dalam berbisnis, ya. Jika bisnis Anda mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, maka konsumen itu akan memiliki loyalitas terhadap jasa atau produk yang dijual oleh Anda. Dan secara bersamaan, konsumen yang puas dengan produk dan layanan Anda itu kemungkinan akan merekomendasikan ya pengalaman baiknya tentang produk Anda kepada orang-orang terdekat mereka. Sehingga bisnis Anda itu bisa lebih dikenal secara luas. Ya. Jadi keuntungan merek yang memiliki image yang baik itu ya atau memiliki asosiasi yang kuat dari sebuah merek itu ternyata bisa menancapkan kesan yang bersifat jangka panjang ya. Dan ini bisa membantu merek bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, oke, selanjutnya komponen brand image ya. Nah, komponen yang mempengaruhi pembentukan citra merek ada 3, yaitu yang pertama adalah citra pembuat atau corporate image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. Ya. Citra pembuat itu meliputi popularitas dan juga kredibilitas perusahaan. Jadi, citra perusahaan di sini itu memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, popularitas perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam melayani dan juga memenuhi kebutuhan konsumen itu sangat menentukan bagaimana kesan masyarakat terhadap citra perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki citra yang baik, maka produk-produknya itu cenderung lebih disukai ya dan juga mudah diterima daripada perusahaan yang memiliki citra yang kurang baik. Nah, citra perusahaan itu seringkali dijadikan acuan oleh konsumen untuk memutuskan keputusan pembelian, ya. Ketika konsumen tersebut tidak memiliki pengalaman atau tidak memiliki pengetahuan tentang suatu produk. Misalnya nih, produk Diabetasol, ya, yang diproduksi oleh PT Kalbe Farma Tbk. Yang merupakan perusahaan internasional ya di bidang farmasi. Nah, PT Kalbe ini sudah memiliki corporate image yang kuat. Sehingga konsumen itu sudah percaya dan tidak ragu lagi ya untuk membeli produk-produk keluaran dari Kalbe ini.
Lalu yang kedua ada citra pemakai atau user image, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Ya, biasanya meliputi gaya hidup atau juga kepribadian pemakai itu sendiri serta status sosialnya, ya. Jadi citra pemakai itu sangat erat hubungannya dengan kepribadian konsumen, ya. Dalam banyak peristiwa sering kita temukan ketika seorang konsumen memilih suatu produk atau merek itu berdasarkan tipe atau kepribadian mereka. Nah, konsumen yang memiliki kepribadian dan gaya hidup yang modern itu cenderung lebih menyukai produk-produk yang bergaya modern daripada produk-produk yang bergaya tradisional atau kuno, ya. Begitu pula sebaliknya. Contoh ya, Mercedes dan BMW misalkan, itu sama-sama mobil mewah. Namun Mercedes itu punya asosiasi yang kuat sebagai mobil untuk apa? Untuk kelompok orang kaya yang sudah mapan dan sudah matur gitu ya, sudah dewasa gitu ya. Sementara untuk BMW itu diasosiasikan sebagai mobil untuk kelompok orang kaya juga, tapi yang masih muda, yang dinamis. Nah, itu adalah citra pemakai. Lalu yang ketiga, citra produk atau product image. Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Nah, meliputi apa saja? Yaitu meliputi atribut dari produk itu, misalkan harga, kemasannya gitu ya, manfaatnya bagi konsumen, lalu pelayanannya, atau juga jaminan dari kualitas produk itu. Contohnya seperti lampu Philips, ya, yang konsisten dengan slogan terus terang, Philips terang terus. Nah, dengan slogan ini, Philips itu ingin mengkomunikasikan bahwa produknya itu memang tahan lama, bagus, ya, dan sangat terang sekali gitu. Nah, itu adalah citra produk. Lanjut. Nah, ini ya. Berikut ini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan brand image agar semakin berkembang dan semakin kuat. Ya. Yang pertama adalah membuat desain logo menarik. Nah, strategi pertama cara meningkatkan citra merek yang baik agar semakin berkembang adalah dengan membuat logo perusahaan atau logo merek yang menarik, yang unik, kekinian, ya, dan sesuai dengan selera pasar. Nah, logo yang menarik dan juga pengemasan produk yang baik sangat optimal untuk menaikkan branding atau status produk di mata konsumen. Ya. Lalu yang kedua, melakukan kampanye iklan dan promosi berkelanjutan. Nah, hal ini adalah poin yang sangat krusial untuk mengenalkan merek Anda kepada calon konsumen. Ya, jangan sampai bosan dalam membuat iklan dan promosi yang merambah berbagai kalangan secara konstan. Ya. Jadi meski mungkin pada awal pergerakannya kurang mendapat atensi, kurang mendapat perhatian dari konsumen dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun harus tetap konsisten untuk melakukan ini kampanye iklan, ya, untuk keberhasilan dari merek Anda. Lalu yang ketiga adalah gunakan laman media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen, ya. Pada era teknologi dan sosial media sekarang ini, maka pelaku bisnis itu jangan sampai ketinggalan untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dan juga sosial media, ya. Jadi buatlah dan gunakan laman sosial media untuk berinteraksi dengan konsumen secara nyata, misalnya dengan membuat Instagram ya, atau website, kemudian buat layanan admin guna untuk menjawab pertanyaan atau keluhan konsumen ya.
Jadi usahakan secepat mungkin dan jangan biarkan konsumen itu menunggu. Lalu yang keempat, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Yang keempat ya. Jadi tentu selain melakukan berbagai tips eksternal tadi, ya, wajib juga para pebisnis itu memperhatikan hal-hal internalnya. Salah satunya yaitu senantiasa untuk meningkatkan kualitas produknya, kualitas layanannya, ya, sehingga konsumen itu akan semakin percaya untuk menggunakan produk yang Anda tawarkan. Jadi jangan hanya asik untuk melakukan promosi dan mengembangkan penjualan, namun Anda itu mengabaikan kualitas produk atau mengabaikan kualitas layanan, jangan ya. Yang kelima, bekerja sama dengan influencer. Nah, menggunakan kekuatan influencer itu juga bisa menjadi salah satu strategi yang paling segar gitu ya dan juga inovatif untuk dilakukan pada era ini. Nah, para influencer itu baik di Instagram, di YouTube, di TikTok atau di halaman media sosial lainnya itu biasanya memiliki fans ya dan juga pengikut atau followers. Followernya itu cukup banyak ya. Dan yang jelas itu bisa menjadi calon konsumen bagi Anda. Nah, pebisnis itu bisa bekerja sama dengan influencer untuk mengendorse produk yang dijual, untuk memberikan review, ya, dan juga mengajak untuk melakukan pembelian pada produk yang Anda tawarkan itu. Tapi perlu juga diperhatikan bahwa kalian itu harus memilih influencer yang cocok untuk bidang bisnis Anda, ya. Bukankah sangat lucu jika Anda memiliki bisnis kuliner, namun bekerja samanya dengan influencer otomotif ya. Jadi nggak nyambung kan? Nah itu. Lalu yang keenam, konsisten menaikkan mutu dan berkembang menjadi lebih baik. Jadi soal mengelola dan menaikkan kualitas produk atau layanan itu jangan hanya dilakukan sekali atau seperlunya saja. Ya, pastikan untuk konsisten menaikkan mutu dan berkembang menjadi lebih baik setiap harinya lewat perencanaan yang matang. Jadi tujukan perkembangan ini untuk kepuasan konsumen, ya, sembari terus melakukan promosi-promosi tambahan. Oh, ternyata sudah habis slide-nya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi ini adalah membangun brand image yang kuat itu dapat menjadi senjata ya untuk unggul dari kompetitor dan juga untuk memenangkan persaingan bisnis. Nah, untuk dapat membangun image yang kuat, itu dibutuhkan strategi yang tepat, dibutuhkan waktu yang lama, dan juga dibutuhkan biaya yang besar. Tapi, ketika image itu berhasil dibentuk, maka image tersebut itu akan menjadi salah satu aset yang berharga bagi sebuah brand, bagi sebuah merek. Ya, sehingga image tersebut itu nanti akan membentuk loyalitas konsumen. Sehingga bisnis Anda akan semakin besar dan semakin berkembang. Ya. Oke, demikian materi tentang brand image atau citra merek yang dapat saya sampaikan. Jika dari pemaparan saya tadi ada hal yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat by WA. Nanti akan saya jawab di sana. Nah, semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan saya cukupkan sekian. Insya Allah sampai jumpa di materi kuliah berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.